Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه من والاه أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم. Jamaah Jumat yang berbahagia rahimakumullah, alhamdulillah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai pada detik ini masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menikmati kehidupan. Dan bersyukurlah kita karena kita dapat menggunakan kesempatan hidup yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk beribadah kepadanya. Siang hari ini kita bersama-sama menunaikan ibadah salat Jumat di Masjid Al-Ikhlas yang mulia ini. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga ibadah kita ini dapat mengantarkan kita menjadi golongan orang-orang yang bertakwa. Sebab salah satu ciri orang yang bertakwa adalah orang yang menegakkan salat. Selaku khatib dari Bandung, saya mengajak kepada diri saya sendiri dan kepada jamaah semuanya, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, yakni berusaha menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Hanya dengan bertakwa itulah kita akan memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak. Jamaah Jumat yang berbahagia rahimakumullah, dulu ketika kita sekolah di SD atau SMP, kita pernah mendapatkan pelajaran peribahasa. Ada satu peribahasa yang mungkin sampai sekarang masih kita ingat, yaitu pikir dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna. Peribahasa ini mengajarkan kepada kita untuk betul-betul berhati-hati, memikirkan semua apa yang akan kita lakukan. Sebab kalau apa yang kita lakukan itu kemudian ternyata salah, apa yang kita putuskan itu kemudian ternyata salah, maka itu akan membawa kepada penyesalan. Dan sesal itu biasanya tidak berguna. Ada peribahasa lain yang kemudian mengatakan nasi sudah menjadi bubur. Jamaah Jumat yang berbahagia rahimakumullah, penyesalan itu sendiri yang saya kira merupakan bagian dari hidup kita. Artinya apa? Artinya ya sebagai manusia kita pastilah pernah suatu ketika
menyesal atas satu tindakan atau satu keputusan yang kita ambil di masa lalu, itu adalah satu kondisi psikologis seseorang akibat melakukan kesalahan atau hal yang kurang tepat di masa lalu, baik itu dalam hal pengambilan keputusan atau juga bisa di dalam melakukan satu tindakan. Saya kira banyak sekali contoh-contoh bagaimana seseorang itu melakukan penyesalan di dalam kehidupannya, dari mulai hal-hal yang kecil, remeh-temeh, sampai dengan hal-hal yang memang relatif serius di dalam perjalanan hidupnya. Orang kadang-kadang menyesal hanya sekedar misalnya potong rambut salah model misalnya. Itu sudah menyesal itu. Waduh, lu kok potongannya kayak gini ya. Sudah menyesal. Dia berharap mestinya bisa lebih baik lagi dari sekedar yang kemudian disesali itu. Orang bisa menyesal hanya karena membeli baju dengan warna atau model yang salah atau kurang disenangi. Orang bisa salah atau kurang puas dengan rumah yang dibeli, menyesal. Orang bisa salah, menyesal ketika misalnya memilih program studi ketika kuliah. Sampai misalnya juga orang bisa salah itu di dalam memilih jodoh, sehingga kemudian menyesal di kemudian hari. Nah, kalau persoalannya itu hanya penyesalan yang terkait dengan hal-hal kecil lah, katakanlah, yang terkait dengan kehidupan dunia kita, itu sih ya bermasalah, tapi tidak bermasalah amat. Artinya apa? Artinya bisa kita perbaiki sebenarnya. Misalnya kalau salah dalam hal tadi, misalnya potong rambut itu kan ya paling 2-3 minggu rambut sudah tumbuh kembali. Kalau mau potong lagi yang bagus itu bisa. Sederhana. Ya. Pilih baju salah juga begitu, pilih rumah juga begitu. Termasuk pilih jodoh sekalipun kalau salah, ya bisa diperbaiki dengan menyesuaikan dengan kondisi, dengan keadaan. Ya, atau yang paling buruk misalnya ya bisa cerai, dan Islam memang membolehkan itu untuk cerai misalnya, dan kemudian mencoba mencari pasangan yang lebih baik. Jadi masih ada jalan keluar ketika ada persoalan-persoalan yang membuat kita menyesal di dunia ini. Tapi bagaimana juga, memang idealnya sih jangan ada penyesalan ya, karena biasanya kalau orang sudah menyesal itu pasti perasaannya sedih, perasaannya sakit ya. Ya, itulah sebabnya maka tadi itu ada peribahasa yang mengajarkan kepada kita untuk betul-betul hati-hati ya, di dalam mengambil keputusan, di dalam bertindak, supaya sekali lagi tidak ada penyesalan di kemudian hari. Jamaah Jumat yang berbahagia rahimakumullah, lain persoalan kalau penyesalan itu terjadi di akhirat nanti. Kalau sudah di akhirat, penyesalan itu betul-betul tiada guna. Artinya orang tidak mungkin kemudian bisa memperbaiki
kondisi yang disesali tadi itu. Ya karena sudah tidak ada waktu untuk menyesal ketika di akhirat itu. Karena akhirat itu memang sudah menjadi tempat di mana kita akan mendapatkan balasan terhadap apa yang sudah kita putuskan, apa yang sudah kita kerjakan selama di dunia ini, dan itu sudah dengan seadil-adilnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu memang ya mestinya kita di dunia ini betul-betul berusaha sekuat tenaga untuk jangan sampai ada penyesalan di akhirat nanti. Nah, terkait dengan penyesalan manusia di akhirat, itu kalau kita baca Al-Quran, banyak sekali informasi yang berbicara mengenai bagaimana orang-orang di akhirat nanti itu ternyata menyesal. Banyak penyesalan yang terjadi di akhirat itu. Karena banyak, maka tidak mungkin saya sampaikan semuanya. Dalam kesempatan yang sangat baik ini, izinkan saya menyampaikan hanya beberapa saja. Yang pertama misalnya yang terdapat di dalam surat Al-Ahzab ayat 56. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Yauma tuqallabu wujuhuhum fin-nari yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasul. Pada hari ketika dibolak-balikkan wajah mereka di dalam neraka, yakni ketika orang-orang itu disiksa di neraka, mereka berkata, waduh, kalau dulu sekiranya saya itu taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, tentu aku tidak disiksa seperti ini. Ternyata orang-orang yang masuk neraka gara-gara dia tidak taat kepada Allah dan tidak taat kepada Rasul, itu di akhirat menyesali itu. Dan itu dinyatakan. Coba kalau dulu di dunia itu saya taat kepada Allah, waktunya Jumatan ya Jumatan, waktunya puasa, waktunya sholat yang lain sholat, ketika harus membayar zakat ya zakat, ketika haji ya haji, ya. Ketika dilarang tidak minum minuman keras ya tidak minum, ketika dilarang mencuri ya tidak mencuri. Oh, kalau seandainya dulu saya taat pada Allah dan Rasul, niscaya saya tidak akan disiksa seperti ini. Tapi tentu saja tidak bisa, karena sudah terlanjur di akhirat. Lalu yang berikutnya, ada ayat yang menyatakan penyesalan juga dari orang-orang di akhirat nanti itu, ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Ketika orang-orang di neraka itu disiksa, dia juga menyatakan, waduh celaka ini. Coba kalau dulu saya itu tidak mengambil si Anu itu sebagai teman dekat saya. Gara-gara saya mengambil si Anu sebagai teman dekat saya itu, lalu saya terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Sehingga dengan demikian lalu kemudian akhirnya saya menjadi disiksa seperti ini. Nah, jadi gara-gara berteman dengan orang yang tidak baik, sehingga kemudian menjerumuskan pada kondisi yang tidak baik, yang akhirnya mendapatkan siksa di akhirat, itu juga nanti akan disesali oleh orang-orang yang disiksa di akhirat itu. Na'udzubillah min dzalik. Lalu ada lagi informasi yang menyatakan dalam surat Al-Munafiqun ayat 10, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul mautu fayaqulu rabbi
laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Dalam ayat ini Allah memerintahkan kita untuk menginfakkan harta kita sebelum maut itu datang. Dan ketika maut itu sudah datang, orang-orang yang tidak pernah berinfak itu juga menyesal. Ya Allah, tolong usia saya diperpanjang. Kalau saya kok misalnya diakhirkan kematian saya, niscaya saya akan bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang saleh. Jadi orang yang tidak mau bersedekah, tidak mau berinfak, itu nanti juga menyesal. Dan menyesalnya itu apa? Ya kalau seandainya diberi umur panjang atau masih hidup kembali itu akan bersedekah. Tapi lagi-lagi ya maut sudah datang ya tidak mungkin bisa bersedekah. Ada ayat yang sifatnya lebih umum ya. Dalam surat Fatir ya, ayat 37 itu Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa hum yastarihuna fiha, Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Mereka itu orang-orang yang kafir itu ketika disiksa di neraka itu mereka berteriak-teriak. Dan teriakannya apa? Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Ya Allah, keluarkan kami dari neraka ini. Dan kalau Engkau keluarkan kami dari neraka ini, niscaya kami akan beramal saleh, berbuat baik. Yang dulu ketika di dunia kami tidak beramal saleh. Lagi-lagi penyesalan. Dan lagi-lagi juga tidak mungkin. Bahkan malahan dalam ayat lanjutannya itu Allah kemudian melehti kepada orang-orang yang berteriak-teriak di neraka untuk dikeluarkan itu. Kata Allah, loh dulu emangnya kamu itu tidak sudah aku beri umur yang panjang. Dan umur yang panjang itu kalau kamu gunakan untuk berpikir, niscaya kamu sadar itu. Tapi sayangnya kamu memang tidak mau itu berpikir panjang terkait dengan hidupmu di dunia itu sehingga kamu beramal yang yakna itu. Nah itu yang menyebabkan masuk neraka. Dan bukankah para rasul itu sudah datang kepadamu, para mubaligh sudah saben hari mengajak kamu untuk berbuat baik. Ya kira-kira kemudian Allah itu yang melahirkan dasar memang kamu itu ya ini rasakan siksa sekarang ini. Kira-kira begitu. Dan yang terakhir ya, adalah ayat yang saya kira sudah sangat kita kenal ya, karena itu ada dalam juz Amma di dalam surat An-Naba di ayat yang terakhir itu, sebagaimana yang tadi saya bacakan di awal khutbah, bahwa orang-orang kafir itu nanti ketika disiksa di akhirat, di neraka, itu menyesal luar biasa. Bahkan penyesalannya itu dia menyesal, loh kenapa kok dijadikan manusia, sehingga harus mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan yang dilakukan. Coba kalau dulu saya hanya jadi tanah saja, jadi debu saja, meskipun toh diinjak-injak oleh orang, tapi kan di akhirat tidak diminta pertanggungjawab. Kira-kira begitu. Inna anzarnakum 'adzaban qariba yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Jamaah Jumat yang berbahagia, demikianlah beberapa informasi tentang penyesalan manusia di akhirat. Dan sekali lagi, penyesalan itu tidak ada gunanya. Karena tidak mungkin Allah mengembalikan manusia untuk kembali ke dunia dan beramal saleh, tidak mungkin. Nasi sudah menjadi bubur. Sehingga kemudian ya akhirnya ya
disiksalah mereka di neraka. Nah, ini tentu saja mengajarkan kepada kita agar kita betul-betul hati-hati di dalam menjalani kehidupan dunia ini, supaya jangan sampai kita itu nanti menyesal di akhirat. Caranya bagaimana? Ya caranya ya dengan menghindari semua penyebab-penyebab yang menjadikan kita menyesal di akhirat nanti, sebagaimana yang tadi sudah kita sampaikan. Mudah-mudahan kita semua bisa taat kepada Allah dan Rasul. Mudah-mudahan kita bisa memilih teman-teman yang baik. Mudah-mudahan kita bisa beramal saleh, terutama sekali bersedekah. Dan mudah-mudahan kita betul-betul mampu memegang amanah Allah sebagai manusia dengan betul-betul bisa menjadi khalifah Allah dan menjadi Abdullah yang sebaik-baiknya. Nah, kalau seperti itu, insya Allah mudah-mudahan kita tidak akan menyesal di akhirat nanti, dan mudah-mudahan kita bertemu Allah dalam keadaan ridha dan diridhai. Amin ya rabbal alamin. Ja'alallahu wa iyyakum minal amin al-faizin wa adkhalana wa iyyakum fi 'ibadikas salihin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.